Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Baharudin S. SPD, Guru SLB Negeri 1 Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital yang saya beri nama BESTI, Belajar Eksplorasi Smart Teknologi. SLB Negeri 1 Makassar merupakan salah satu sekolah luar biasa yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA dengan jumlah guru 112 orang dan jumlah peserta didik 368 orang. Pada tahun ajaran 2023 dan 2024 saat ini, SLB Negeri 1 telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang biasa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan, mengingat kondisi murid yang beragam seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Sehingga pembelajaran ini dapat diterapkan oleh guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat ketercapaian murid saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam sehingga pembelajaran berdiferensiasi bermakna dan menyenangkan. Kondisi yang berbeda terjadi di kelas saya, yaitu 7 SMPLB dengan kategori F2 atau autis. Dengan jumlah peserta didik ada 5 orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, terdiri dari autis aktif, autis pasif, dan ganda. Dengan kemampuan peserta didik yang beragam, tentu saja berdampak pada cara belajar dan metode pembelajaran. Hambatan yang dialami tidak menurunkan hak peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal. Untuk memfasilitasi cara belajar siswa yang beragam, tentu diperlukan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya mengakomodir kebutuhan belajar serta minat dan bakatnya. Pembelajaran untuk gangguan komunikasi, interaksi, dan sosial ini memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pembelajaran peserta didik lainnya. Gangguan pusat perhatian dimiliki peserta didik autis mengakibatkan perkembangan kemandiriannya yang rendah, sehingga pembelajaran harus dikemas dengan menarik. Awal mula dari pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saya telah melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Mulai dari saya membuat absen digital. Awalnya, absen digital ini membuat anak-anak menjadi semangat untuk belajar. Bukan untuk belajar saja, tetapi semangat untuk melakukan absensi kelas. Sebelum saya melakukan absensi kelas, mereka sudah menyodorkan barcode yang telah saya buat pada mereka, sehingga mereka berantusias untuk memberikan kode barcode absensi. Nah, ini menandakan bahwa dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis teknologi ini, membuat anak menjadi semangat untuk belajar. Mengapa praktik baik ini saya lakukan dan penting untuk diterapkan? Yang pertama, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait pengembangan bina diri pada peserta didik. Dan yang kedua, dapat memotivasi saya untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat. Dapat menjadi referensi bagi guru lain dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna, serta mengakomodir kebutuhan belajar murid menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam pengembangan bina diri mereka. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam penyelenggaraan pendidikan anak autis tentu tidaklah sama dengan pada anak umumnya. Tujuan utama penanganan anak autis mendorong kemandirian di samping peningkatan akademiknya, anak autis juga berhak berkembang dan mandiri sehingga mengurangi ketergantungan dengan orang lain. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan terhadap peserta didik autis tersebut menjadi tantangan dalam prosesnya, terutama saat memberikan pembelajaran secara langsung dengan instruksi membuat anak acuh dan tanpa respon. Tanpa adanya respon umpan balik
serta masih ada peserta didik yang belum mampu mengenal dan mengidentifikasi nama-nama peralatan dalam membersihkan ruangan, dan juga terdapat anak dengan kategori ganda yang belum bisa merespon instruksi dan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Dalam hal ini, mendorong saya untuk menemukan pendekatan atau metode media pembelajaran yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Maka dalam mengajarkan bina diri, membutuhkan strategi maupun metode yang tepat, sehingga materi dalam program bina diri dapat ditangkap dengan baik oleh anak autis. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen minat dan bakat, serta kebutuhan belajar pada peserta didik. Yang kedua, mencari sumber inspirasi melalui berbagai platform Merdeka Belajar, memanfaatkan sumber-sumber platform teknologi belajar, dan berkolaborasi dengan guru ahli dan orang tua siswa mengenai temuan-temuan dari hasil asesmen dan penyusunan metode dan media pembelajaran yang menunjang untuk peserta didik saya. Karena faktor lain yaitu ketika peserta didik diberikan instruksi secara lisan, mereka hanya menghiraukan dan mengindahkan instruksi saya terlebih dahulu. Sehingga pada pertemuan awal saya membutuhkan media pembelajaran yang mampu meningkatkan fokus belajar peserta didik dengan secara tidak langsung. Mereka belajar mengenal nama-nama alat kebersihan yang digunakan dalam ruangan kelas. Media pembelajaran ini berisikan nama-nama alat kebersihan dan langkah-langkah dalam membersihkan kelas, serta kuis interaktif di dalamnya, dan dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik dan orang tua siswa. Pembelajaran media interaktif ini saya kemas dalam media pembelajaran dengan memanfaatkan ID Belajar, SAC, Rumah Belajar, dan Canva for Education yang disediakan oleh pemerintah. Aplikasi ini dapat diakses melalui handphone dan laptop secara offline, sehingga peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Adanya fitur-fitur menu yang terdiri dari materi, video pembelajaran, kuis, dan media pembelajaran interaktif ini dibuat untuk memudahkan peserta didik dalam proses pengembangan bina diri mereka. Media pembelajaran ini saya beri nama BESTI, Belajar Eksplorasi Smart Teknologi. Secara umum dari kata BESTI dapat diartikan sebagai teman. Penggunaan media teknologi informasi dapat meningkatkan serta memperbaiki fokus belajar peserta didik dalam pengenalan nama-nama benda kebersihan dan langkah-langkah dalam membersihkan ruangan. Dan bukan hanya di kelas, melainkan dapat secara mandiri membantu orang tua di rumah. Saya Andi Hamjan, SPD, MMMPD, Kepala SLB Negeri 1 Makassar, akan memberikan umpan balik terkait satu inovasi pembelajaran, yaitu BESTI, program yang namanya Belajar Eksplorasi Smart Teknologi. Sukses selalu Pak Bahar, saya doakan tetap yang terbaik dari karya-karya yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Andar SPD. Nama saya Ratnawati SPD. Muhammad Sadan rekan sejawat dari Saudara Baharudin SPD GR. Siti Nur Ramadanti. Saya Nur Iksan Bakri SPD, menginspirasi Dan dalam membantu anak berkebutuhan khusus. sangat membantu kami. Sangat berkreatif, inovatif. Sangat luar biasa. Selamat menjalankan karya-karya yang sangat bermanfaat. Semangat berkarya. Untuk Pak Bara, sukses selalu. Terima kasih. Saya Bu Vivi, anak saya kekhususan autis. Terima kasih kepada Bapak Bara yang sudah menciptakan aplikasi ini. Senang sekali dengan aplikasi ini. BESTI, Belajar Eksplorasi Smart Teknologi. Semoga memberikan manfaat bagi siswa, manfaat untuk guru, manfaat untuk orang tua siswa. Ayo bersama-sama wujudkan masa depan bangsa, satu pelajaran, satu inovasi, dan satu kepedulian untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.